Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Muzaki, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat-alat optik. Yang pertama yaitu mata. Mata adalah alat optik alami yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta untuk melihat. Di sini mata memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali, sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Yang kedua, pupil. Pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita, sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Misalnya ketika kita di tempat cahaya yang banyak, maka pupil akan mengecil. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang berbeda warna matanya, iris inilah yang berperan sebagai pemberi warna pada bagian mata. Maka dari itu iris disebut juga dengan selaput pelangi. Yang keempat yaitu retina atau selaput jala. Retina adalah lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai reseptor cahaya yang bernama sel batang atau basilos dan sel kerucut atau konus. Sayangnya bagian belakang retina tidak memilikinya. Alhasil ketika ada bayangan benda yang jatuh pada titik itu, kita tidak dapat melihatnya. Bagian ini disebut titik buta. Yang kelima itu sklera, yang keenam lensa mata, 7 saraf optik, dan 8 koroid, serta yang 9 titik buta. Selanjutnya kita akan masuk ke lensa kontak. Lensa kontak ini biasa kita sebut dengan kontak lens, yang bahasa kerennya sekarang adalah soft lens. Lensa kontak ini digunakan untuk mengatasi cacat mata. Pada dasarnya lensa kontak adalah kacamata juga, hanya saja tidak menggunakan rangka. Jenis-jenis kontak lensa yaitu yang pertama, soft contact lens. Soft contact lens tersebut dari semacam plastik yang dicampur dengan air. Air akan memungkinkan aliran oksigen melewati lensa kontak ke kornea, sehingga meningkatkan kenyamanan, mengurangi gejala mata kering, dan menjaga kesehatan kornea. Jika kornea tidak mendapatkan oksigen dalam jumlah cukup, maka akan terjadi penglihatan menjadi kabur atau masalah penglihatan lainnya. Yang jenis kedua yaitu rigid gas permeable lens. Seperti namanya, lensa kontak jenis ini lebih keras dan kaku daripada soft lens. Lensa jenis ini terbuat dari bahan silikon sehingga memungkinkan oksigen melewati lensa menuju ke kornea. Pengguna lensa kontak ini biasanya merasa bisa melihat lebih jelas daripada jika menggunakan lensa soft lens. Lensa jenis ini juga bisa membantu pada astigmatisme ringan. Lensa ini mudah perawatannya dan cukup tahan lama. Yang ketiga yaitu lensa bifokal. Seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan mata untuk memfokuskan benda yang jauh dan dekat semakin menurun. Suatu kondisi yang disebut presbiopia. Jika mengalami gangguan penglihatan jauh dan dekat, lensa bifokal adalah jawabannya. Lensa ini merupakan gabungan dari lensa negatif dan positif. Lensa ini tersedia dalam bentuk soft lens maupun rigid gas permeable lens. Konsultasikan dengan dokter mengenai itu lensa torik. Penderita astigmatisme yang ingin menggunakan lensa kontak membutuhkan lensa torik. Lensa torik ini terbuat dari bahan yang sama dengan lensa lain, tersedia dalam bentuk soft maupun rigid
gas permeable, tahan lama dan juga berwarna-warni. Sebagaimana lensa bifokal, lensa torik juga terdiri dari dua macam lensa. Satu lensa untuk astigmatisme dan satu lensa untuk rabun jauh dan dekat. Kelebihan dan kekurangan lensa kontak. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya itu lebih nyaman. Pengguna lebih percaya diri, lebih bebas beraktivitas, penglihatan lebih baik. Dan kekurangannya itu butuh perawatan ekstra. Dapat menyebabkan iritasi mata, memiliki risiko koyak di dalam mata, membuat mata kekurangan oksigen dan sulit untuk beradaptasi. Selanjutnya itu gangguan pada mata. Yang pertama yaitu miopi atau rebun jauh. Miopi atau yang umumnya disebut dengan rebun jauh yaitu ketika bayangan benda pada mata jatuh di depan retina. Penderita yang mengalami rebun jauh menggunakan lensa cekung atau lensa negatif. Cacat mata ini seseorang tidak bisa melihat benda yang jauh. Umumnya penderitanya pada usia yang masih muda atau di bawah usia 35 tahun. Yang kedua yaitu hipermetropi atau rebun dekat. Hipermetropi atau rebun dekat yaitu jika bayangan benda pada mata jatuhnya di belakang retina. Pada penderita rebun dekat harus menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Oleh sebab itu kacamatanya sering disebut kacamata plus. Penderita hipermetropi ini tidak bisa melihat benda yang dekat api. Tidak bisa melihat benda yang dekat, tapi bisa melihat benda yang jauh. Umumnya penderita rabun dekat terjadi pada orang tua yang usianya sekitar di atas 35 sampai 40 tahunan ke atas. Yang ketiga itu astigmatisme. Orang yang menderita cacat mata silindris tak mampu melihat garis yang vertikal atau horizontal secara bersama-sama. Hal ini disebabkan karena lensa mata tidak berbentuk sferik, melainkan agak melengkung di bagian tertentu. Cacat mata astigmatisme juga memfokuskan sinar-sinar pada bidang vertikal lebih pendek daripada sinar-sinar pada bidang horizontal. Penderita cacat mata ini bisa ditolong dengan bantuan kacamata silindris, sehingga dapat membentuk bayangan yang jelas pada bagian retinanya. Baiklah, itu dia tadi merupakan hasil presentasi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.